Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah epidemiologi diampu oleh dosen oleh Ibu Irma SKM MKes. Jadi judul saya yaitu konsep dasar timbulnya penyakit jaring-jaring sebab akibat. Perkenalkan, nama saya Vivi Cahyani dengan NIM 23030550114 dari kelas C. Jurusan Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Teman-teman tahu nggak apa itu penyakit? Atau ada yang terlintas di pikirannya saat mendengar kata penyakit? Jadi, penyakit itu adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi karena adanya perubahan biokimia, fisiologis, ataupun patologis yang mengganggu fungsi tubuh secara normal. Penyakit dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti virus, bakteri, parasit, atau faktor lingkungan, dan dapat menyerang bagian manapun dari tubuh. Nah, teman-teman sudah tahu kan definisi penyakit itu seperti apa? Jadi kita akan masuk ke slide yang akan membahas faktor penyebab secara umum terjadinya suatu penyakit. Nah, yang pertama itu ada patogen. Patogen adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, jamur, atau parasit. Nah, patogen ini terdapat tiga cara. Yang pertama itu terinfeksi secara langsung, ataupun yang kedua itu terinfeksi secara tidak langsung, yang maksudnya itu makanan atau minuman yang kita konsumsi sudah terinfeksi dengan jamur ataupun parasit yang lainnya. Yang ketiga itu ada gigitan serangga. Nah, itu saya tadi dari tentang patogen. Nah, yang kedua itu ada host. Host itu adalah karakteristik individu, mau baik secara suku, ras, jenis kelamin, dan status gizi sangat mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit. Misalnya anak-anak kecil sudah sering terkena penyakit campak, padahal pada umumnya penyakit campak itu terjadi pada orang dewasa. Nah, yang ketiga itu ada genetik. Genetik itu um, beberapa penyakit yang diturunkan oleh orang tua kita. Contohnya penyakit diabetes ataupun obesitas. Nah, misal orang tua kita punya riwayat penyakit obesitas maupun diabetes, maka anaknya itu akan lebih lebih memiliki peluang untuk terkena penyakit tersebut. Soalnya karena sudah dari genetiknya. Nah, yang keempat itu gaya hidup. Gaya hidup ini sudah tidak lazim lagi ya teman-teman. Gaya hidup ini termasuk dalam pola makan, aktivitas fisik, dan terkena paparan zat yang berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit. Nah, pola makan di sini masuk ke dalam sering makan makanan yang tidak sehat, atau sering makan makanan yang secepat saji. Sedangkan kalau untuk aktivitas fisik di sini itu lebih ke lebih suka rebahan dibanding melakukan aktivitas fisik atau olahraga seperti yang lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh juga, jadi faktor penyebab utama secara umumnya. Lingkungan itu baik secara fisik maupun sosial juga sangat berpengaruh, seperti sanitasi, populasi, ataupun udara, atau faktor cuaca. Nah, menurut teori yang saya baca, teori miasma, misalnya menyatakan bahwa penyakit itu dapat terjadi akibat populasi, polusi udara, atau populasi lingkungan seperti yang sanitasi lingkungan. Nah, itu tadi ada beberapa faktor penyebab secara umum. Kategori utama penyakit dalam epidemiologi ada dua kategori utama penyakit, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular ini penyakit menular disebabkan oleh agen infeksi seperti virus, bakteri, atau parasit. Penyakit ini dapat bervariasi dari infeksi ringan hingga penyakit parah, tergantung pada banyak faktor termasuk kekebalan individu dan cara penyebarannya. Nah, saya akan mengambil satu contoh penyakit menular ini, yaitu COVID-19. Pada tahun 2019, COVID-19 ini muncul.
dan puncaknya itu sekitar 2020 sampai 2021 kalau tidak salah. Nah, COVID-19 ini termasuk dalam penyakit menular karena dapat menularkan penyakit dari individu satu ke individu lainnya dengan cara terkena percikan saat kita berbicara, bersin maupun batuk. Makanya pada tahun tersebut, pada meningkatnya COVID-19 ini, dilarang keluar rumah atau kalau keluar rumah itu menggunakan masker agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini menyebabkan kematian yang cukup parah dan pernah viral pada masa tersebut. Selanjutnya itu ada penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini adalah jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain. Penyakit tidak menular ini seringkali bersifat kronis dan dapat berkembang perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Saya akan memberikan satu contoh lagi, yaitu contoh contohnya yaitu hipertensi atau darah tinggi. Nah, hipertensi ini atau darah tinggi ini tidak dapat ditularkan seperti COVID-19 tadi. Ini muncul dengan sendirinya dengan melalui beberapa faktor. Yang pertama itu faktor usia. Semakin tinggi, semakin bertambahnya usia kita, maka hipertensi atau darah tinggi ini semakin dapat menyerang kita. Dan yang kedua itu ada faktor keluarga atau genetik. Nah, faktor keluarga atau genetik ini sudah saya jelaskan ya teman-teman. Semakin ada riwayat orang tua kita, misal orang tua kita memiliki riwayat suatu penyakit, entah itu hipertensi atau apapun itu, maka anaknya eh, bisa dibilang akan memiliki peluang yang lebih banyak untuk menurunkan penyakit tersebut karena sudah dari faktor genetiknya, sudah dari orang tuanya. Nah, yang ketiga itu ada faktor gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup sendiri ini kan sudah dijelaskan ya teman-teman kalau eh, gaya hidup itu sangat berpengaruh, apalagi hipertensi yang sering suka makan garam atau yang asin-asin atau yang suka minum alkohol. Nah, itu sebaiknya dikurangi ya teman-teman, kalau tidak bakal mengakibatkan penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, penyakit hipertensi ini tidak menunjukkan gejala, tapi dia berkembang seiring berjalannya waktu, dan jika tidak cepat ditangani atau diobati, maka akan menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit stroke. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, seperti judul materi saya tadi, konsep dasar timbulnya penyakit. Di sini kita dapat lihat konsep dasar timbulnya penyakit itu ada tiga. Yang pertama itu triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Yang kedua itu ada Hoda atau The Whale. Ya, yang ketiga ini ada jaring-jaring sebab akibat. Seperti judul saya tadi, dari konsep dasar timbulnya penyakit jaring-jaring sebab akibat. Jadi saya akan hanya berfokus kepada penjelasan jaring-jaring sebab akibat ini. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai jaring-jaring sebab akibat. Penjelasannya yaitu suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Maksudnya di sini tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Kayak pepatah mengatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi semua akibatnya pasti ada sebab, makanya akibatnya itu bisa terjadi. Sehingga timbulnya penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada bagian titik. Nah, itu tadi sekian penjelasannya sedikit, terus kita akan masuk ke jaring-jaring sebab akibat. Nah, di sini pada slide ini saya akan membahas bagaimana penyakit X ini dapat terjadi. Pada slide ini teman-teman dapat lihat kalau faktor penyakit X ini bukan cuma dilandaskan oleh satu faktor saja, tetapi di slide ini ada 14 faktor dan itu semuanya berkaitan. Jadi dapat disimpulkan penyakit X ini bukan cuma disebabkan oleh satu atau dua faktor, tapi saling berkaitan. Jadi sehingga kita tidak boleh berpikir cuman penyakit misal anemia. Oh, anemia cuman karena kekurangan darah, padahal anemia itu cuma bukan karena kekurangan darah saja, tapi bisa entah tidak makan sayuran yang banyak dan lainnya, atau tidak mengonsumsi eh,
pil, tablet tambah darah. Nah, yang terus selanjutnya hal yang dapat mencegah itu yaitu hal yang dapat mencegah penyakit tadi tuh, penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai sebab akibat pada titik tertentu. Nah, yang kedua itu menemukan akar penyebab tantangan kesehatan dapat membantu mencegah penyakit. Nah, yang ketiga itu pencegahan penyakit dapat membantu mengatasi krisis perawatan kesehatan. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah sebuah penyakit. Nah, di sini adalah contoh sebuah penyakit atau jaring-jaring sebuah penyakit. Nah, di sini ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini bukan cuman disebabkan oleh ketidakmampuan produksi insulin, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, seperti seperti ketidakmampuan produksi insulin, ada kelebihan produksi glukosa maupun kegagalan metabolisme glukosa. Nah, itu penyebab diabetes mellitus. Jadi kita akan membahasnya. Jadi paling atas ke teman-teman tahu kan, semakin pengetahuan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena kenapa? Jika kita tidak mengetahui bahwa merokok itu dapat mengakibatkan sebuah penyakit, maka kita bakal selalu merokok tiap saat. Dan ada juga yang sudah dibilang jangan merokok tapi tetap merokok, berarti dia yang meminta penyakit muncul dengan sendirinya. Dan yang kedua tuh pengetahuan juga mempengaruhi pola makan. Kenapa bisa mempengaruhi pola makan? Karena semakin minim edukasi tentang makanan yang sehat dan penyebab makan yang sehat, maka semakin banyak orang yang makan makanan yang asal dia kenyang atau yang dia suka, dan dan pola makan maupun merokok ini termasuk ke dalam gaya hidup. Nah, pola makan ini jika kita sering makan yang manis-manis atau berlebihan, akan terjadinya namanya obesitas. Nah, obesitas di sini bisa diakibatkan oleh gaya hidup, pola makan maupun kurang aktivitas fisik. Nah, kita sudah tahu kan kurang aktivitas fisik itu sangat berpengaruh kepada tubuh kita, entah itu mengakibatkan obesitas maupun yang lain. Nah, sedangkan kurang aktivitas fisik itu juga dapat mengakibatkan obesitas juga bisa diakibatkan oleh faktor lingkungan. Nah, kurang aktivitas fisik juga itu bisa menyebabkan faktor imuniologi. Nah, merokok juga dapat merusak populasi atau pencemaran daerah sekitar. Nah, dari pencemaran daerah sekitar dapat merusak atau menimbulkan namanya faktor imuniologi. Nah, dari faktor imunologi ini sudah termasuk dalam faktor lingkungan. Nah, faktor genetika juga sudah masuk dalam faktor lingkungan. Faktor genetik ini bisa mempengaruhi namanya kegagalan metabolisme glukosa dan ketidakmampuan produksi insulin. Dan bukan hanya itu, faktor lingkungan juga sangat berperan penting untuk kelebihan produksi glukosa. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa diabetes mellitus ataupun obesitas bukan cuman dihasilkan oleh satu sebab saja, tapi melainkan sebanyak sebab dan itu saling terkait ataupun terikat. Kita lihat flashback ke slide sebelumnya tadi, di situ ada kayak hal yang dapat mencegah sebuah penyakit, atau jika kita ingin memutus rantai penyakit obesitas maupun diabetes mellitus, berarti kita harus memperbaiki atau memperbanyak namanya pengetahuan, dan dari pengetahuan kita harus memperbaiki pola makan ataupun supaya pencemaran atau populasi daerah kita terhindar dari namanya asap rokok. Jadi semakin banyak pengetahuan dan semakin banyak edukasi atau sehingga dapat memutus yang namanya rantai penyakit, suatu penyakit. Atau kalau misal kita mau fokus pada memutuskan diabetes melitus, berarti kita harus mengurangi yang namanya konsumsi gula maupun konsumsi
intinya seadanya aja atau secukupnya untuk tubuh kita. Jadi, kembali itu lagi, kalau memang mau hidup sehat, harus ada yang namanya, menahan nafsu makan, entah itu makan yang manis atau menahan nafsu makan yang berlebihan, dan, memberikan edukasi atau membaca banyak referensi supaya, yang namanya suatu penyebab, akibat dari penyakit tersebut itu bisa dikurangi atau memotong atau menghilangkan yang namanya penyakit. Sekian dan terima kasih, lebih dalam kurangnya mohon mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.